Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Bapak Dr. Raymond Napitupulu MM. Di sini kami dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, kuliah di Universitas Panjasakti Bekasi. Untuk anggotanya yang pertama ada Tika Novitasari dengan NIM 2892150305. Yang kedua di sini ada Jihan Apriliani dengan NIM 2892050004. Yang ketiga ada Saru Zakaria dengan NIM 2892150009. Yang keempat ada Kurniawan Sahril dengan NIM 2892150030. Yang kelima ada Dede Ipan 2892050036. Di sini ada Raffi Anaf Lutfiansyah dengan NIM 2892050021. Ada Willy Setiawan dengan NIM 2892150008. Dan terakhir ada Evita Aprilia dengan NIM 2892050040. Struktur pasar monopolistik. Pasar persaingan monopolistik pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh sebab itu, sifat-sifatnya mengandung unsur-unsur sifat monopoli dan unsur-unsur sifat pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan monopolistik dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Dalam pasar persaingan monopolistik, konsumen merasakan adanya perbedaan karakteristik dari komoditas-komoditas yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan komoditas-komoditas yang dihasilkan perusahaan lainnya. Dalam hal ini, dijumpai banyak aspek diferensi komoditas. Sebagai contohnya, perbedaan komoditas bisa didasarkan atas perbedaan bentuk fisiknya seperti beda fungsi, desain, kualitas. Perbedaan juga dapat dijumpai dalam kaitannya dengan hal-hal yang terkait dengan penjualan seperti jangka waktu kredit, kesediaan komoditas, kemudahan dalam memperolehnya, pelayanan, purna jual, lokasi perolehan, komoditas pelayanan dan sebagainya, pakaian obat-obatan, kosmetik, restoran, dan banyak komoditas makanan adalah contoh-contoh komoditas monopolistik yang umum dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, terdapat banyak penjual. Terdapat cukup banyak penjual dalam pasar persaingan monopolistis. Namun demikian, ia tidaklah sebanyak dalam pasar persaingan sempurna. Apabila dalam pasar sudah terdapat beberapa puluh perusahaan, maka pasar persaingan monopolistis sudah mungkin wujud. Yang penting tidak jauh melebihi dari perusahaan-perusahaan lainnya. Perusahaan dalam pasar monopolistis mempunyai ukuran yang realistis, mempunyai ukuran yang relatif, mempunyai ukuran yang relatif sama besarnya. Keadaan ini menyebabkan produksi suatu perusahaan relatif sedikit kalau dibandingkan dengan keseluruhan produksi dalam keseluruhan pasar. Yang kedua, barangnya bersifat berbeda corak. Ciri ini merupakan sifat yang penting dalam membedakan antara pasar persaingan monopolistik dan pasar persaingan sempurna. Perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik berbeda coraknya dan secara fisik mudah dibedakan di antara produksi suatu perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya. Di samping perbedaan dalam bentuk fisik, barang tersebut terdapat pula perbedaan-perbedaan dalam pengemasannya, perbedaan dalam bentuk jasa perusahaan setelah penjualan, dan perbedaan dalam cara membayar barang yang dibeli. Di sini perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga.
Berbeda dengan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna yang tidak mempunyai kekuasaan dalam mempengaruhi harga. Perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik dapat mempengaruhi harga. Namun, demikian pengaruhnya ini relatif kecil kalau dibandingkan dengan perusahaan oligopoli dan monopoli. Kekuasaan mempengaruhi harga oleh perusahaan monopolistik bersumber dari sifat barang yang dihasilkannya, yaitu yang bersifat berbeda. Selanjutnya, kemasukan dalam industri relatif mudah. Perusahaan yang akan masuk dan menjalankan usaha di dalam pasar persaingan monopolistik tidak akan banyak mengalami kesukaran. Hambatan yang dihadapi tidaklah seperti di dalam oligopoli dan monopoli, tetapi kemasukan tidaklah mudah seperti di dalam pasar persaingan sempurna. Beberapa faktor menyebabkan hal ini. Yang pertama ialah karena modal yang diperlukan adalah relatif besar kalau dibandingkan dengan mendirikan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Yang kedua ialah karena perusahaan itu harus menghasilkan barang-barang yang berbeda. Barang-barang yang berbeda coraknya dengan yang sudah tersedia di pasar dan mempromosikan barang tersebut untuk memperoleh langganan. 5. Persaingan mempromosikan penjualan yang sangat aktif. Suatu perusahaan mungkin menjual barangnya dengan harga relatif tinggi, tetapi masih tetap dapat menarik banyak langganan. Keadaan seperti ini menimbulkan daya tarik yang berbeda kepada para pembeli. Maka dari itu, untuk mempengaruhi cita rasa pembeli, para pengusaha melakukan persaingan bukan harga, tapi non-price competition. Persaingan yang demikian itu antara lain adalah dalam memperbaiki mutu dan desain barang, lakukan kegiatan-kegiatan iklan yang terus-menerus, memberikan syarat penjualan yang menarik, dan sebagainya. Jika dipikirkan sejenak, ternyata banyak sekali pasar dengan sifat-sifat tersebut, seperti CD, film, permainan komputer, restoran, les piano, kue, furnitur, dan lain sebagainya. Keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistis. 1. Keseimbangan jangka pendek. Perusahaan mencapai keseimbangan dalam jangka pendek dan panjang. Dalam jangka pendek, perusahaan dapat menikmati laba supernormal, adapun dalam jangka panjang, perusahaan hanya menikmati laba normal. Keseimbangan jangka pendek tercapai bila ML atau MC karena memiliki daya monopoli walau terbatas. Kondisi keseimbangan perusahaan yang bergerak dalam pasar persaingan monopolistik sama dengan perusahaan monopolis. Harga jual lebih besar dari biaya marginal atau PCMC, tetapi kemampuan eksploitasi laba relatif terbatas karena permintaan yang dihadapi sangat landai. Keseimbangan dalam pasar persaingan monopolitis. Yang pertama, keseimbangan jangka panjang, yaitu dibandingkan dengan pasar monopoli, persaingan monopolistik masih lebih baik dilihat dari lebih kecilnya total kesejahteraan yang hilang, atau dead tax loss, namun tetap kurang efisien dibanding pasar persaingan sempurna. Ada dua penyebab mengapa pasar persaingan monopolistik tidak dapat lebih efisien dibanding pasar persaingan sempurna. Yang pertama, harga jual masih lebih besar dari biaya marginal. P lebih besar MC. 2. Kapasitas berlebihan atau excess capacity. Pada saat berada dalam keseimbangan jangka panjang, perusahaan sebenarnya tidak berproduksi pada tingkat yang paling efisien, sebab titik persinggungan antara kurva AC dan kurva D bukan titik terendah pada kurva AC. Jika perusahaan ingin memproduksi pada AC yang paling rendah, output harus ditambah sampai dengan output pada AC minimum. Aturan memaksimalkan laba persaingan monopolistik. Untuk memaksimalkan laba, perusahaan persaingan monopolistik memproduksi di mana penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Harga yang memaksimalkan laba adalah harga maksimum per unit yang bersedia konsumen bayar untuk tingkat keluaran yang memaksimalkan laba. Dengan kata lain, keluaran yang memaksimalkan laba QX adalah seperti berikut: MR dalam kurung QX sama dengan MC dalam kurung QX. Dan harga yang memaksimalkan laba adalah PX sama dengan P dalam kurung QX. Contoh soal,
Misalkan fungsi permintaan invers untuk produk perusahaan persaingan monopolistik ditentukan oleh P sama dengan 100 dikurang 2Q. Dan fungsi biaya ditentukan oleh C dalam kurung Q sama dengan 5 ditambah 2Q, tentukan harga dan kuantitas yang memaksimalkan laba dan laba maksimal. Jawabannya menggunakan rumus penerimaan marginal untuk permintaan invers linear dan rumus untuk biaya marginal. Kita melihat bahwa MR sama dengan 100 dikurang 4Q dan MC sama dengan 2. Selanjutnya kita tetapkan MR dan sama dengan MC untuk menemukan tingkat keluaran yang memaksimalkan laba. 100 dikurang 4Q sama dengan 2 atau 4Q sama dengan 98. Pemecahan Q menghasilkan keluaran yang memaksimalkan laba dari QX sama dengan 24,5 unit. Harga yang memaksimalkan laba ditemukan dengan menetapkan Q sama dengan QX dalam fungsi permintaan invers PX sama dengan 100 dikurang 2 dikali 24,5 sama dengan 51. Dengan demikian, harga yang memaksimalkan laba adalah $51 per unit. Kemudian laba adalah perbedaan antara penerimaan dan biaya. Kelebihan banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. Yang kedua, ada kebebasan keluar masuk bagi produsen, mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. Lalu yang ketiga, diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. Lalu yang terakhir, kelebihannya adalah pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia dalam pasar monopolistik. Lalu di setiap kelebihan pasti ada kekurangan ya teman-teman. Di kekurangan pasar monopolistik ini yang pertama memiliki tingkat persaingan yang tinggi baik dari segi harga, kualitas maupun pelayanan sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar. Dia akan menghilang dari peredaran ya teman-teman. Lalu yang kedua, di kekurangannya itu terdapat dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik karena permainan pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi. Lalu yang ketiga, pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen.